tidur lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri Bekam. Bil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola yang lainnya, para asatid, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mendapatkan kecintaan beliau, tentu kita akan mendapatkan kecintaan Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majlis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya memperoleh syafaatul ujbah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada hari ini, hari Sabtu memasuki tanggal 17 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita yang masih hidup, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah secara istiqomah sampai ajal kematian datang merenggut nyawa kita. Semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
muntaimin. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabb balik maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita pagi hari ini kita akan menyampaikan, akan membahas mengenai fadilah atau keutamaan bagi orang yang mati syahid, yakni orang yang mati di medan tempur atau di medan perang dalam rangka semata-mata niat membela agama Allah, seperti yang terjadi kepada para sahabat Nabi baik dalam perang Badar, perang Uhud, perang Yamamah, dan perang-perang yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baiklah, kita baca keterangannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersumber dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, urido alayya awwalu salasatin min ummati yadkhulunal jannah wa awwalu salasatin yadkhulunan nar. Fa amma awwalu salasatin yadkhulunal jannah fasyahid wal abdul mamluku lam yasgolhu rikud dunya an taatillahi ta'ala wa faqirun muta'affifun ju'iyalin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, urido telah diperlihatkan kepada alayya kepadaku awalu salasatin, tiga golongan awal, min ummati dari umatku, yadkhuluna mereka akan masuk al jannata ke dalam sorga. Jadi kata Rasulullah bahwa nanti di hari kiamat ada tiga golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Di antaranya dari tiga golongan tersebut, kata Nabi adalah pasyahidu. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mati syahid. Yang dimaksud orang yang mati syahid adalah allazi qutila fil ma'rakati linusrati dinillahi dinil Islam, yaitu orang yang
mati terbunuh di medan perang, di medan tempur dalam rangka untuk membela agama Allah. Orang yang mati seperti ini maka matinya dinamakan mati syahid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diterangkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, li syahidi indallahi sittu khisalin. Li syahid, bagi orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang dalam membela agama Allah, indallahi, di sisi Allah, sittu khisalin, bermula 6 keutamaan. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 6 keutamaan, 6 keistimewaan, 6 keuntungan bagi orang Islam yang matinya mati syahid. Adapun 6 keutamaan tersebut, yang pertama, yughfaru lahu fi awwali dab'atin. Ia akan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu pertama kali darahnya muncrat, darahnya netes, darahnya mengalir. Nah, ketika orang yang sedang dalam keadaan perang, di medan perang dalam rangka membela agama Allah, lalu kemudian orang tersebut misalnya terkena sabetan pedang di medan perang, lalu kemudian darahnya keluar, muncrat, mengalir, menetes, maka pada waktu pertama kali darahnya keluar karena sabetan pedang tersebut, maka di saat itu pula seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Nah, ini keuntungan orang yang mati syahid. Sebagaimana juga diterangkan oleh beliau dalam hadis riwayat yang lainnya, yughfaru lisyahid yughfaru kullu jambin. Bagi orang yang mati syahid, kata beliau, itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adalah merupakan suatu keuntungan besar bagi seorang hamba Allah ketika meninggal dunia dalam keadaan dosanya bersih, diampuni oleh Allah. Sehingga apabila seorang hamba Allah meninggal dunia dalam keadaan dosanya sudah bersih, diampuni oleh Allah, sudah dihapus oleh Allah, sudah dilebur oleh Allah, maka dia menuju alam akhirat tidak ada keberatan, tidak ada sesuatu perkara yang mesti dipertanggungjawabkan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya, karena dosa-dosanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama yang akan diperoleh oleh orang yang mati syahid, yaitu yughfaru lahu awwalu fi awwali dab'atin. Ia akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu pertama kali darahnya muncrat karena sabetan perang dari musuhnya waktu perang di medan tempur. Kemudian yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Sebelum orang tersebut menghembuskan napasnya yang terakhir kali, sebelum orang tersebut ruhnya keluar dari jasadnya, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memperlihatkan tempat kembalinya, bahwa tempat kembalinya baginya adalah sorga. Maka beruntunglah orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, mendapatkan jaminan masuk sorga. Sebagaimana juga diterangkan dalam sebuah hadis
riwayat yang lainnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati terbunuh di medan perang dalam rangka membela agama Allah, semata-mata niatnya karena Allah, mencari keridhaan Allah, maka wajabat lahul jannah, maka ia berhak, ia wajib masuk surga. Jadi orang yang mati syahid itu masuk surganya wajib. Jadi bukannya orang tersebut yang ingin masuk surga, tapi justru orang tersebut oleh Allah diwajibkan masuk surga. Masya Allah, kalau kita kan ingin masuk surga, kita belum mendapatkan kabar bahwa kita diwajibkan oleh Allah masuk surga. Tapi orang yang mati syahid sudah mendapatkan kabar bahwa baginya diwajibkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti orang yang mati syahid di dalam surganya oleh Allah akan ditempatkan pada tingkatan yang ke-100, tingkatan paling tinggi. Dan di dalam surga tersebut oleh Allah akan diperlihatkan berbagai macam pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung, pahala-pahala yang sangat luar biasa. Sehingga mereka di dalam surga merasa senang, merasa bergembira. Bahkan seandainya mereka diizinkan oleh Allah, mereka akan memohon izin kepada Allah, ya Allah, kembalikan kembali aku ke alam dunia. Aku ingin mati syahid 10 kali lagi mati syahid. Mereka mengatakan demikian setelah mereka melihat pahala yang luar biasa dari Allah yang Allah berikan untuk orang-orang yang mati syahid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah pernah mengatakan iskariman au mutsahidan. Hei orang-orang yang beriman, hiduplah dengan mulia. Hidup dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Hiduplah dengan mulia. Hidup dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Hiduplah dengan mulia. Hidup dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Hiduplah dengan mulia. Hidup dalam istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Hiduplah dengan mulia. Hidup dengan mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiduplah dengan mulia. Hidup dalam membela agama Allah. Hidup dalam memperjuangkan agama Allah. Hidup dalam menegakkan agama Allah. Aumut syahidan, atau matilah mati syahid. Tidak ada kematian yang paling terindah melainkan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu akan disolatkan oleh seluruh malaikat, baik para malaikat yang ada di langit dan ataupun para malaikat yang ada di bumi. Mereka akan menyolatkan orang yang matinya mati syahid membela agama Allah. Dan apabila orang yang mati syahid pada tubuhnya masih bersimbah darah, itu darahnya jangan dicuci dan tidak usah disolatkan jenazahnya, langsung dimakamkan saja. Karena orang yang mati syahid sudah disolatkan oleh seluruh para malaikat, dan darahnya yang masih melekat pada tubuhnya itu akan menjadi saksi bagi dirinya di hari kiamat nanti bahwa ia mati syahid. Contoh Sayyidina Hamzah ketika terjadi banjir bandang, ya, sehingga banyak kuburan makam para sahabat yang rusak, dan ditemukan salah satunya diantaranya adalah jasadnya Sayyidina Hamzah. Ternyata masih utuh jasadnya dan masih keluar darah segar di bagian dadanya. Padahal itu Sayyidina Hamzah wafat, meninggal dunia lebih dari 14 abad yang lalu. Tapi ketika ditemukan jenazahnya masih utuh, masih segar, bahkan masih mengeluarkan darah segar. Itulah tanda kemuliaan orang yang mati syahid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang mati syahid karena membela agama Allah, mati terbunuh di medan perang, maka sebelum dicabut nyawanya, sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, Allah perlihatkan surga untuknya. Akhirnya dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Begitu ruhnya keluar, matanya terpejam, bibirnya tersenyum karena melihat tempat kembalinya adalah surga. Maka kematian yang paling terindah, dan tidak ada kematian yang paling terindah kecuali mati syahid. Jadi mati syahid jangan takut. Berjuang membela agama Allah jangan takut.
Berjuang nggak berjuang tetap kita bakal mati. Yang berjuang bakal mati, yang tidak berjuang pun bakal mati. Kalau yang berjuang matinya bernilai, matinya berharga, matinya mulia, matinya sangat dikagumi oleh para malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan atau keuntungan yang ketiga yang akan diperoleh oleh orang yang mati syahid karena membela agama Allah. Yang ketiga kata Nabi, wa yujaru min ajabil qabri. Ia oleh Allah akan diselamatkan min ajabil qabri, dari ajab kubur. Jadi orang yang mati syahid kemudian disolat, dimandiin, kemudian umpama di kain kafani, dibungkus, kemudian disolatkan, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Nah, dari semenjak masuk liang lahat sampai hari kiamat, orang yang mati syahid dibebaskan oleh Allah min ajabil qabri, dari siksa kubur. Jadi kalau kita ingin bebas dari siksa kubur, ingin dibebaskan oleh Allah dari azab kubur, maka kita harus mati syahid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa ya'manu minal fazail akbar. Wa ya'manu minal fazail akbar. Orang yang mati syahid, ia akan aman, berada pada posisi aman pada hari kiamat, di mana pada hari itu akan terjadi al-fazaul akbar, huru-hara, kesengsaraan, penderitaan yang sangat amat luar biasa, berbagai macam pakaiwu, berbagai macam keadaan yang mengerikan di hari kiamat. Nah, orang yang mati syahid akan diselamatkan, akan diamankan oleh Allah dari berbagai macam kesengsaraan di hari kiamat nanti. Kemudian orang yang mati syahid di hari kiamat itu posisinya berada di bawah arasnya Allah. Jadi orang-orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat, mereka enggak kepanasan, mereka enggak dikumpulkan dengan umat manusia yang lain pada umumnya. Mereka mendapatkan tempat khusus dari Allah. Oleh Allah ditempatkan secara khusus di bawah arasnya Allah. Bersama siapa? Bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para sidikin, bersama para solihin. Itulah kumpulan orang-orang ahli surga nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, keutamaan, fadilah, keuntungan, keistimewaan bagi orang yang mati syahid membela agama Allah. Kata Nabi, wa yudha'u ala ra'sihi, akan diletakkan, akan disimpan, akan diberikan di atas kepalanya orang yang mati syahid tajul waqari, mahkota kewibawaan, mahkota kemuliaan. Jadi nanti orang-orang yang mati syahid di hari kiamat, mereka semuanya di atas kepalanya pakai mahkota. Nah, kalau umpama nanti kita lihat di hari kiamat ada sekelompok manusia wajahnya bercahaya, bersinar-sinar dan menggunakan mahkota semuanya, itu ciri orang-orang yang mati syahid. Kita cari sana nanti, ketemu sama Fir'aun, kita ketemu sama Fir'aun, sama Korun, sama Abu Jahal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yaqutatu minha khairum minad dunya wa ma fiha. Di mana di sekeliling mahkota itu dihiasi dengan berlian-berlian, dengan yakut. Satu berlian yang menempel di mahkota itu, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Nilainya jauh lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Itu untuk satu berlian yang menempel di mahkota tersebut.
di mana mahkota tersebut itu akan diberikan oleh Allah, akan dipakaikan oleh Allah kepada setiap orang yang mati syahid. Mahkotanya dari sorga, sangat indah. Di sekeliling mahkota itu ada berlian, ada yakut yang sangat indah luar biasa, berwarna-warni. Ya, mahkota seperti mahkota yang sering dipakai oleh para raja-raja dulu. Ya, di Indonesia, Raja Demak, Raja Majapahit kan rata-rata itu raja pakai mahkota. Itu harganya mahal itu. Tapi itu nggak seberapa. Seandainya seluruh mahkota-mahkota yang ada di alam dunia yang dipakai oleh para raja disatukan, itu nggak seberapa nilainya dibandingkan dengan mahkota yang Allah berikan nanti kepada orang yang mati syahid di hari kiamat. Satu berlian aja yang menempel di mahkota itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, kata Allah, kata Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yang keenam, wa yuzawwiju snataini wa sab'ina zaujatan. Nanti di dalam sorga orang yang mati syahid oleh Allah akan dinikahkan dengan 72 bidadari yang cantik jelita bermata jeli. Para bidadari yang kalau keringatnya keluar itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Para bidadari yang tubuhnya belum terjamah oleh siapapun, belum tersentuh oleh siapapun. Nah, orang yang mati syahid di dalam sorga oleh Allah akan dinikahkan dengan 72 bidadari minal huril ain, dari bidadari yang cantik jelita bermata jeli. Wayas, bukan hanya itu, akan tetapi juga kata Nabi, wayas pa'u fi sab'ina min aqaribi. Di samping orang yang mati syahid di dalam sorga oleh Allah akan dinikahkan dengan 72 bidadari yang cantik-cantik jelita bermata jeli, bermata gemulai. Juga orang-orang yang mati syahid oleh Allah diberikan hak, diberikan izin, diberikan rekomendasi untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat sab'ina min aqaribihi terhadap 70 orang karib kerabatnya yang nyata-nyata sudah divonis ahli neraka. Luar biasa kehebatan kemuliaan orang yang mati syahid ini. Makanya kita jangan pernah takut membela agama Allah walaupun akhirnya kita dibunuh oleh orang-orang zalim. Justru itu kematian yang sangat indah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya rata-rata para mujahid fisabilillah nggak ada yang takut mati dalam membela agama Allah. Ya, seyogianya pejuang Islam jangan takut mati dalam membela agama Allah. Kalau masih ada rasa takut mati membela agama Allah, jangan jadi pejuang. Jadi saja kamu pecundang. Pakai saja kamu pakaian perempuan. Gak usah pakai pakaian laki-laki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut yang saya sampaikan tadi, monggo. Itu hadis diriwayatkan pertama oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya juz yang keempat halaman 131. Yang kedua, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya hadis nomor urut yang ke 1663. Kemudian hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya dengan nomor urut hadis yang ke 2799. Jadi hadis yang tadi saya sampaikan yang isinya menerangkan tentang fadilah orang yang mati syahid, tentang keutamaan, keuntungan bagi orang yang mati syahid, itu hadis diriwayatkan oleh 3 orang imam ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab mereka masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah,
hal nasilu ila nisa'ina fil jannah. Nah, setelah para sahabat mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa orang yang mati di dalam sorga oleh Allah akan dinikahkan dengan 72 bidadari yang cantik-cantik, jelita, bermata jeli, bermata gemulai. Lalu di antara para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, hal nasilu ila nisa'ina fil jannah, apakah nanti di dalam sorga kami akan bisa berhubungan dengan istri-istri kami, nah, dengan para bidadari kami? Itu pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kan kita nanti orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Nah, itu yang 72 bisa dipakai nggak gitu maksudnya? Bahasa kita. Itu bahasa kita jorok banget, pakai emang apa? Tapi bahasa sahabat, apa hal nasilu minisaina fil jannah, apakah nanti di dalam sorga kami akan bisa berhubungan dengan istri-istri kami, dengan para bidadari kami yang telah kami kawini, yang telah dinikahkan oleh Allah kepada kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati ajra'a. Kata Rasulullah, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki ahli sorga di dalam sorga itu la yasilu, dapat menghubungi, dapat berhubungan lah gitu, berhubungan, berjima lah. Nah, dapat berhubungan dengan istri-istrinya yang 72 bidadari tersebut yaumi, dalam satu hari, ila mi'ati ajra'a, sampai 100 kali. Coba bagus, hari ini berapa kali? Boro-boro ngalempreh wae. Tadaikeun huda lu goblakna. Tapi jangan salah pemahaman. Jadi bisa berhubungan dalam sehari 100 kali. Nah, tolong dipahami, tolong digarisbawahi, 100 kali yang dimaksud 100 kali dalam hadis ini bukan berarti kita berhubungan intim dengan 100 bidadari, bukan. Maksudnya setiap penduduk sorga, laki-laki penduduk sorga itu oleh Allah akan diberikan kekuatan 100 kali berjima, 100 kali laki-laki dalam berjima. Jadi satu orang itu nilainya, kekuatannya sama dengan kekuatan 100 orang laki-laki gitu maksudnya. Nah, Masya Allah. Lah kita boro-boro 100 ronde. Satu ronde aja udah ngalempreh. 100 ronde berarti kekuatan 100 laki-laki. Dan itu ada hadisnya. Hadisnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam ini sahabat Nabi, hidup satu zaman, satu masa, satu kurun dengan Rasulullah. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innar rajula min ahlil jannah, sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk sorga, seorang nih, yu'to, oleh Allah akan diberikan kepadanya kuwata mi'ati rajulin, kekuatan 100 orang laki-laki. Di dalam apa? Pertama, pil akli, di dalam makan. Yang kedua, wasyurbi, di dalam minum. Yang ketiga, wasahwati, di dalam sahwatnya. Yang keempat, wal jima'i, di dalam jimaknya. Makannya, minumnya, sahwatnya, jimaknya, itu oleh Allah diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Jadi di surga kita mau makan terus juga nggak apa-apa, nggak bakalan kenyang-kenyang. Pokoknya yang ada nikmat. Dan seluruh makanan-makanan, minuman-minuman apapun yang disediakan oleh Allah di dalam surga, yang kita makan, yang kita konsumsi, itu tidak akan menjadi kotoran. Jadi di surga nggak ada toilet,
nggak ada cubluk, nggak ada WC. Surga itu tempat sempurna, tempat indah, tempat penuh nikmat. Kalau ada WC merusak pemandangan, bau tai. Nah, tempat sempurna, seluruh makanan-makanan, minuman-minuman apapun yang Allah sediakan di dalam surga untuk seluruh ahli surga, itu semuanya akan keluar menjadi keringat yang sangat wangi. Jadi nggak jadi tai, tapi jadi keringat yang sangat wangi. Dan selama kita hidup di alam surga dengan waktu yang tidak terbatas, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang selama-lamanya, abadan abada, itu kita akan pernah sakit, nggak akan pernah menginjak masa tua. Seluruh penduduk surga usianya sama, sekitar 18 tahunan semuanya, nggak ada yang tua, nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek. Kalau di surga ada kakek-kakek nenek, nanti kita lagi. Tempat bersenang-senang surga. Dan di sana kita nggak akan pilek, nggak akan meludah, nggak akan berdahak. Oleh Allah dijadikan seperti itu, nggak dikasih pengen meludah. Sehat semuanya. Itulah kenikmatan surga. Masya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadis sholihin ma'la ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Aku, kata Allah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Aku, Allah, benar-benar telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang beriman, beramal soleh, yang bertakwa kepadaku, termasuk di dalamnya orang-orang yang mati syahid. Aku telah menyediakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang mulia, kenikmatan-kenikmatan yang besar, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu semuanya sudah disediakan oleh Allah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lebih baik kita hidup di dunia capek beribadah supaya nanti di akhirat kita senang. Kalau istilah lagu Bung Haji Roma Irama tuh Pak Imron masih hafal. Berakit-rakit ke hulu gitu kan. Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian iya mah tudaan kumaha peujeuh di dunia hirup teu daekeun seneng, susah melulu, repot melulu, capek melulu. Udah gitu meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Sudahlah di dunia diperbudak oleh dunia, sudahlah di dunia tidak mendapatkan kesenangan yang abadi, yang ada capek, repot, pusing. Di akhirat masuk neraka lagi gara-gara nggak ibadah. Nauzubillah min celaka 12, celokorong welas itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mending we atuh di dunia kita hidup sederhana. Sebenarnya orang kaya itu kata Nabi bukan orang yang banyak hartanya. Itu mah kata orang-orang kafir. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, laisal gina an kasratil arab, walakin namal gina nafsi. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Bro dipantau, bro dijuru, ngalayah di tengah imah, uang banyak berlipat. Tuh si Sambo uangnya banyak tuh berlipat tuh. Banyak uang itu, ada berapa di bankernya, ada berapa T itu? Ada berapa T? T apa sih T? Triliun. Kalau dikata tai. Oh. Jadi kata Nabi, orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, uang banyak berlipat, rumah gedung mewah bertingkat, istrinya 4, cantik, memikat, mobilnya banyak serba mengkilat. Bukan kata Nabi, orang kaya itu kata Nabi, laisal gina an kasratil arab. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Walakin namal gina nafs. Akan tetapi sesungguhnya orang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya, kaya hatinya. Hatinya selalu bersyukur
walaupun hidupnya sederhana, makannya sederhana, tapi nggak pernah merasa kurang, selalu merasa cukup, selalu merasa senang, karena hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Lah, orang kaya banyak harta, banyak mobilnya, banyak uangnya, tapi kalau dia selalu merasa kurang, berarti miskin dia. Selama kita hidup selalu merasa kurang, maka selama itu pula berarti kita belum kaya, masih miskin. Orang kaya itu orang yang hidupnya merasa cukup, nggak pernah mengeluh, nggak pernah meminta lebih kepada Allah. Justru dia meningkatkan ibadahnya kepada Allah, nggak pernah banyak menuntut kepada Allah, tapi banyak berbakti kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni abdan syakura waj'alni abdan sabura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur, jadikanlah hatiku hati yang selalu bersyukur kepadamu, hidup selalu merasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Itulah orang kaya. Dan jadikanlah aku hamba yang sabar, baik sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika oleh Allah diuji dengan musibah, sabar. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang tadi dijelaskan bahwa setiap seorang laki-laki ahli surga oleh Allah akan diberikan kekuatan seorang laki-laki dalam hal makan, minum, syahwat. Syahwat itu apa ya? Syahwat apa sih? Nafsu, selera. Orang laki-laki kalau misalnya lagi nafsu, ada yang bangun nggak? Ada yang bangun nggak? Pada anggota tubuhnya. Nah, itu isyarat, berarti lagi itu yang bangun siapa namanya itu? Oh, si Abdul Goplak, Sintong. Dia bangun pengen apa katanya? Itu dia bangun pengen apa katanya? Pengen jajan. Apa? Oh, pengen ki encer apa ki kental? Itu jorok amat sih ya. Enggak jorok. Itu rahasia umum. Nah, ya itu diberikan kekuatan 100 laki-laki dalam makannya, minumnya, syahwatnya. Berarti itunya bangun terus. Ya. Silakan mau tiap waktu kita melakukan jima dengan pahit bidadari, silakan, enggak dilarang, bebas. Karena itu sudah halal milik kita, karena mereka sudah dikawinkan dengan kita. Jadi setiap ahli surga, kata Nabi, akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari, dan setiap laki-laki ahli surga oleh Allah akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki dalam hal makan, minum, syahwat, dan berjima. Iya, nanti istri kita yang jadi permaisurinya. Nah, jadi tetap istri kita tetap istri kita. Nanti istri kita muda kembali, usianya sekitar 18 tahun, dan nggak akan pernah jadi nenek-nenek. Begitu terus selamanya. Cantik terus istri kita, dan itunya juga rapat lagi. Siapa yang bikin rapat? Allah lah. Allah Maha Kuasa. Bagi Allah itu rapat jadi longgar jadi rapat, bisa bagi Allah itu. Allah Maha Kuasa kok. Siang jadi malam, malam jadi siang, Allah bisa. Yang hidup jadi mati, yang mati jadi hidup, Allah bisa. Apalagi soal rapat longgar. Kecil banget bagi Allah batu. Kun payakun udah jadi. Kayaknya ngajar ini agak seger ya. Nah, para jamaah. Nah, itu bagus ya, begitu bagus ya. Jadi istri kita tetap istri kita, cuma istri kita nanti jadi permaisuri. 72 orang bidadari nikahi itu semuanya di bawah kekuasaan istri kita. Jadi artinya mereka jadi pelayan istri kita. Kata istri kita, coba bawa donat yang gede buat suamiku. Wah, datang gitu kan. Itu. Pokoknya istri kita jadi permaisuri lah. Permaisuri itu kan sebutan untuk istri seorang raja. Nah, berarti kita jadi rajanya. Nanti 70 orang dari itu pelayan kita semuanya. Dan nanti akan ada pelayan-pelayan yang lainnya. Nah, para jamaah, ya selebihnya kita nggak tahu lah. Itu urusan Allah ya. Ini yang diterangkan saja oleh Nabi dalam hadis. Itu belum seberapa, belum yang lainnya. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan surga yang belum kita ketahui. Nah,
Yang jelas di sana kita nggak ada BAB, nggak ada BAK, nggak ada kentut, nggak ada keluar ingus. Waduh, masa di surga keluar ingus, maluin banget. Nggak ada keluar congean, nggak ada ngantuk, nggak ada belekat, nggak ada rasa kesel. Yang ada rasa seneng aja terus. Oleh Allah dibikin seperti itu. Ya, nggak ada hasud di hati kita, nggak ada kebencian kepada orang, nggak ada. Yang ada semuanya wah, senang semuanya, gembira semuanya, bersaudara semuanya. Para jamaah, itulah nikmat surga. Sebagian kecil yang diterangkan dalam hadis. Demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu setiap hari Sabtu pada subuh di musola yang kita cita ini, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islam kita, ihsan kita, amal soleh kita, kebaikan kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita bersih dengan Allah, dan kita semuanya dijadikan ahlul jannah, dijadikan ahli surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan oleh Allah di dalam surga bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para solihin, bersama orang-orang yang soleh, kita dikumpulkan di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup talim kita hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal habaib, khususan al Habib Muhammad Ridzik bin Husain Shihab wal Habib bin Sumaid wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Salimhum ya Allah min syarril zalimin, salimhum bangsurhum ya Allah min syarril zalimin wal munafiqin wa ahlik man zalamahum wa ahlik man zalamahum wa ahlik man zalamahum halakan ajilan halakan sari'an bi ijatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka ijarata syai'an anta qulalau kun fayakun la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, astagfirullah.